Anak saya dulu galugalan, bahkan ada yang terkena narkoba. Tapi setelah bergabung di Khilafatul Muslimin, anak saya rajin ibadah, dengar azan langsung ke masjid. Bagus mana anak saya dulu dengan sekarang? Orang masih lancar menyebutkan sila pertama. Sila berikutnya itu terbalik-balik. Karena memang kelompok mereka ini sudah mendoktrin pada momen-momen tertentu. Salam kredensial. Para sahabat, kita jumpa lagi dalam program kredensial, Tegas Kredensial hari ini. Kita ikuti bahwa akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan lagi, bukan dikejutkan, mungkin juga terheran-heran masih adanya kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan ideologi lain selain Pancasila. Nah, untuk bahas masalah itu supaya kita semakin tahu, hari ini kita Tegas Kredensial menghadirkan dua sosok, dua tokoh, dua kawan saya untuk bahas soal Khilafatul Muslimin. Kenapa masih muncul, apa yang juga mereka itu siapa, apa yang mereka, cita-cita mereka apa, goalnya mereka apa yang mereka lakukan selama ini dan sebagainya. Salah satu narasumber adalah Ken Setiawan. Ken Setiawan ini pendiri Crisis Center NI, Crisis Center Negara Islam Indonesia di Lampung. Namanya Negara Islam Indonesia Crisis Center. Ya. Dia pernah datang ke sini, kami undang juga di sini waktu itu menjelaskan soal radikalisme, terorisme dan sebagainya. Nah, saya rasa Ken bisa bicara banyak tentang Khilafatul Muslimin yang sekarang muncul karena di sana juga ada orang NI dan sebagainya. Yang kedua juga tidak kalah hebatnya Gus Makmun Rosyid. Nah, ini putra Gorontalo. Ya, putra Gorontalo ya, yang putra Gorontalo yang pernah bertahun-tahun di Suriah sana, yang sampai sekarang belum jelas negara itu, ya, Suriah sana. Dan sekarang Gus Makmun ini menjadi pengurus harian Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme di MUI. Nah, dua tokoh muda kita. Selamat malam, Bung Ken Setiawan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Gus. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Sehat. Ya, itu moga-moga siap ya. Sehat, maksud saya sehat semuanya. Kayak nggak sehat ya? Wah, itu sehat ya? Yang paling penting saat ini sehat. Wah, itu yang paling sehat ya. Ken dan Gus Makmun ya. Kan kita selalu mengikuti, terutama Ken, saya baca nih, banyak teknik dia, di YouTube banyak sekali dia komentari soal Khilafatul Muslimin. Banyak orang yang ingin tahu, saya juga ingin tahu apa sebenarnya itu. Ya, ini nanti Gus Makmun juga boleh nambahin penjelasan apa yang saya tanyakan pada Ken ya. Apa sebetulnya Khilafatul Muslimin itu? Khilafatul Muslimin sejatinya adalah gerakan politik Neo-NII yang kolaborasi dengan kelompok Salafi Wahabi. Jadi ada dua unsur ya, NII dan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Ya. Di awalnya dia meneruskan NII, mencoba dengan hal baru, mencari pasar yang lebih luas. Yang tadinya NI, Negara Islam Indonesia, bicara lokal di Indonesia. Tapi dengan konsep khilafah mereka mencoba dengan pasar ini dan ternyata cukup bisa diterima. Karena dengan konsep khilafah masyarakat ini kan sebagian masih bimbang sebenarnya khilafah itu kan ajaran Islam. Masyarakat masih menganggap itu. Jadi dengan konsep ini mereka masuk berbeda dengan kalau NI ini kan masih gerakan bawah tanah. Kalau konsep Khilafatul Muslimin ini namanya Fajar Siddiq. Sudah saatnya nongol di permukaan. Setelah 97 ini kan era demokrasi, mereka menggunakan organisasi masuk ke masyarakat dan mereka tahu pemerintah itu kan ada aturan organisasi itu boleh terdaftar, boleh tidak. Nah, dia mengambil opsi tidak terdaftar sehingga ya ketika ini menyebar, ini belum terdaftar kok. Jadi pemerintah setempat
punya alasan karena tidak terdaftar. Dan gerakannya, dia gerakan jalan sehat, sepeda motoran, keliling, konvoy. Dulu belum konsep syiar Islam, baru konvoy jalan sehat. Sehingga masyarakat pun melihatnya, oh nggak apa-apa. Mereka hanya kumpul-kumpul silaturahmi. Dan kegiatan mereka itu di Lampung dari masjid ke masjid. Bekam gratis awalnya, jual herbal. Ini kan sesuatu yang bicara tentang sunnah Nabi. Lalu mereka bahkan melebarkan sayapnya dari pasar ke pasar. Mengkampanyekan khilafah, berteriak, mari tegakkan khilafah, bahwa ini adalah satu-satunya solusi atas permasalahan umat Islam selama ini. Jadi mari kita bersatu, walaupun ketika ditanyakan landasan ayatnya dan hadisnya, ya mereka katakan landasannya ngarang, yang penting kita harus bersatu. Dan kelebihan dari kelompok lain, Khilafatul Muslimin ini sudah punya pemimpin, mereka katakan khalifah atau Amirul Mukminin, sebagai sebuah sentral bahwa mereka sudah jelas di antara gerakan-gerakan khilafah yang lain. Jadi Khilafatul Muslimin dengan HTI sebenarnya agak berseberangan, walaupun namanya... Dalam hal apa? Dalam hal konsep pemikiran khilafah, kalau Hizbut Tahrir kan belum jelas. Walaupun namanya politik, kan tidak ada namanya musuh yang abadi. Kemungkinan mereka bersatu itu ada. Karena tadi punya konsep yang sama, mereka katakan bahwa khilafah sudah runtuh 1924 dan 1 abad kemudian akan tegak kembali. Cita-cita mereka. Cita-cita mereka. Gus Makmun, itu tadi disebutkan 97 sudah muncul ya. Betul. Sudah muncul dan ada di Lampung ya. Mengapa ya kok sampai baru sekarang ini dipersoalkan gitu, 97 loh. Tapi sebelum jawab itu saya sedikit lagi, Bung Kenny. Kenapa selalu di Lampung ya? Dari kemarin dulu Lampung lagi, kenapa? Lampung ini satu gerbang Sumatera. Orang dari manapun datang bisa singgah di Lampung. Dan Lampung ini orangnya sangat baik. Orangnya terbuka. Bahkan orang dari Jawa itu termigrasi, disediakan lahan, dikasih bahan untuk pertanian. Jadi orang-orang baik-baik. Jadi karena saking tolerannya sehingga ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sehingga bisa tumbuh subur di situ. Oke, saking baiknya ya. Saking diterima. Ya. Nah, gimana tadi pertanyaan saya, Gus? Memang berdirinya Khilafatul Muslimin ini lebih dulu dibanding dengan perselancarannya Hizbut Tahrir di Indonesia. Secara resmi memang tahun 90-an. Tetapi cikal bakal berdirinya ini sudah berkelindan dengan yang sekarang jadi kelompok terlarang, Majelis Mujahidin Indonesia. Jadi sebelum 97 sudah ada sebenarnya itu? Sudah ada. Benih-benihnya maksudnya? Benih-benihnya sudah ada. Okay. Karena memang Abdul Qadir Hasan Baraja ini seorang khalifah di kelompok Khilafatul Muslimin yang pernah terlibat di dalam kelompok terorisme. Terorisme. Kelompok apa itu? Jamaah Islamiyah. Dan kelompok yang sudah kemudian dilarang oleh pemerintah ini membuat Abdul Qadir Hasan Baraja tidak bisa bergerak secara luasa. Kemudian pernah terjadi deklarasi soal ide-ide pendirian Khilafatul Muslimin ini di sebuah forum Majelis Mujahidin Indonesia. Tetapi tidak memiliki daya tarik yang cukup besar. Karena apa? Karena Majelis Mujahidin Indonesia memiliki konsep yang hampir sama dengan kelompok terorisme, tetapi tidak seperti yang dikehendaki oleh Abdul Qadir Hasan Baraja yang ingin tampil 100% ke publik. Jadi kalau kelompok terorisme ini pimpinannya kalau kita ajak diskusi atau webinar itu agak sulit. Ya ketangkep ntar. Ketangkep. Nah, kemudian Abdul Qadir Hasan Baraja mendesain, siapapun yang mengundang saya bisa terbuka. Makanya oleh Abdul Qadir Hasan Baraja itu dikunci di dalam ADART-nya. ADART-nya Quran dan Sunnah. Ini penguncian. Dan di satu sisi dia tidak mendaftar sebagai organisasi, tetapi membentuk yayasan-yayasan seperti di Lampung, kemudian di NTB, di Sumbawa, kemudian di Jawa Barat, di Sukabumi. Dan mereka ini sudah ratusan ribu ya. Anggotanya? Anggotanya. Kalau kemarin di Lampung itu sekitar
2000-an. Nah, ini baru satu provinsi yang terdata. Yang terdata. Yang terdata. Ya. Yang terdata dan terpublish. Yang ya. Nah, tetapi Abdul Qadir Hasan Baraja ini tetap mengambil satu istilah di dalam Islam yang paling enak untuk dimarketingkan. Apa itu? Bunyi khilafah Islamiyah. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas Ken tadi bahwa mereka memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Pada titik persamaannya, Khilafatul Muslimin dan Hizbut Tahrir ini saling menguatkan dalam konteks pemikiran khalifah dan pembaiatan. Jadi kalau di Khilafatul Muslimin itu 2 orang membaiat itu sudah boleh. Sah. Dan itu terjadi pada Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia tidak dibaiat oleh seluruh anggotanya. Cukup. Hanya 2 orang. Padahal konsep baiat di dalam literatur keislaman tidak seperti itu. Ya ibaratnya kalau sekarang demokrasi harus dipilih oleh mayoritas. Kemudian dia bisa baru menjadi seorang pimpinan. Kembali ke pertanyaan saya tadi, mengapa sudah sejak waktu itu dan kemudian baru sekarang ini jadi rame atau menjadi persoalan? Karena dari awal mula kan sebenarnya sudah bisa ditangkap, oh ini maksudnya seperti ini kira-kira goalnya. Tetapi kenapa itu? Apa karena tidak terdaftar itu? Atau karena apa? Saya melihatnya ada 2 sisi. Di satu sisi soal politik, di satu sisi soal ideologis. Nah, gabungan keduanya jadi ideologistik. Politik ini soal logistiknya, ideologis ini soal gerakan cita-cita mereka. Nah, sebelum-sebelumnya konvoi mereka lakukan, tetapi karena ini menjelang 1 abad runtuhnya khilafah Islamiyah, maka ini momentum yang tepat. Di tengah masyarakat yang salah satu kesibukannya adalah perpolitikan. Maka simbol-simbol ini harus muncul. Maka oleh Mas Ken tadi, di tahun 2019 itu dia sudah melakukan konvoi di Jawa Barat dengan jumlah 200 orang dengan rute-rute tertentu termasuk di Pasar Minggu. Dan daftar nama itu ada sekitar 15-an ustadz-ustadz yang terlibat di situ. Dan itu perwakilan dari berbagai macam wilayah, dari Sulsel, dari Lampung, dari Sumatera, dan lain sebagainya. Nah kebetulan tahun ini mereka itu syiar dengan tajuk utamanya adalah syiar kekhalifahan dan kekhilafahan. Kekhalifahan dan kekhilafahan. Jadi soal kepemimpinan dan soal kepemerintahan. Nah masuknya unsur politik di situ karena ini bisa menjadi daya tarik oleh para politikus yang ingin menggunakan politik identitas itu. Identitas ya. Gerakan identitas. Karena mereka ini ingin menunjukkan bahwa saya punya masa yang banyak, siapa yang mau meng-hire saya. Meng-hire saya. Nah, secara ideologis kemudian pemerintah melihat ini sangat berbahaya. Karena punya spesies yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang sudah dilarang. Yang sudah dilarang. Ya. Gimana Bung Ken? Pendapatnya Gus Mahmud tadi? Ya, bisa betul. Karena memang mereka ini belajar hukum. Bagaimana mereka lepas dari jeratan hukum. Oke. Jadi di era demokrasi ini jangan frontal. Makanya kan gerakannya dari masjid ke masjid, bahkan tadi dari pasar. Pendekatan model usroh, dari seperti multi level, tapi sasaran Khilafatul Muslimin ini bukan anak muda, orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi nanti ketika pengajian minggu ini di tempatnya si A. Kenapa bukan anak muda? Karena memang dari awal pasarnya ini orang-orang yang sudah berkeluarga. Ada anak muda, tapi tidak sebanyak orang-orang yang berkeluarga. Karena orang yang sudah berkeluarga itu ikatannya lebih kuat. Ketika suaminya ikut, gitu kan, istrinya otomatis ikut. Istrinya ikut, suaminya otomatis ikut. Beda dengan yang dulu Ken ada di sana ya? Ya, beda, kan? Kalau di NI memang rata-rata anak muda semua. Nah, semacam bikin kader itu ya? Ya. Nah, ini lain lagi. Nah, ini multi level. Terus berkembang. Kelihatannya pelan, tapi mereka pasti. Apa yang membuat masyarakat tertarik? Mungkin nanti Bung Gus Mahmud juga menambahkan. Apa, Ken? Ini juga banyak orang tua kontak ke NI Crisis Center. Mas Ken, anak saya dulu galugalan. Bahkan
ada yang terkena narkoba. Tapi setelah bergabung ke Khilafatul Muslimin, anak saya rajin ibadah, dengar azan langsung ke masjid. Bagus mana anak saya dulu dengan sekarang? Ini kan pertanyaan dilematis. Sulit. Gimana Gus jawabnya itu, Gus? Saya menjawabnya begini, ke orang tua. Sekarang bicara agama itu kan bukan hanya bicara ritual formal. Bicara akhlak kepada manusia, ya kan? Apa kepada aparat, apa kepada negara. Tanyakan coba anak ibu kepada polisi, kepada negara, kepada Pancasila. Demokrasi haram, Pancasila togut. Negara ini zalim. Ya sudah, selesai. Kita dilarang memberontak. Kita memisahkan diri satu jengkal saja dari kepemimpinan negara yang sah. Ada hadisnya. Kita masuk neraka jahanam. Jadi nggak boleh. Berarti anak ibu, ya tadi. Bicara akhlak sudah rusak. Karena Nabi Muhammad turun kamu untuk menyempurna akhlak. Jadi kalau akhlaknya rusak, dia tidak mengikuti ajaran Nabi sudah. Dia sudah tersesat. Ketika dijawab gitu bagaimana? Dia ya menjawab, ya tapi anak saya nyatanya nggak narkoba lagi. Nggak gitu. Narkoba lagi ya. Menurut sampean gimana Gus itu? Kenapa tertarik masyarakat itu dengan jualan mereka ya? Memang caranya sungguh hebat ya. Jadi nggak frontal, betul, tapi lewat ya lebih moderat lagi ya, moderat dengan lunak. Gimana? Memang Khilafatul Muslimin ini disetting oleh Menteri Pendidikan mereka yang kemarin ditangkap. Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan. Ya? Jadi ada Menterinya Pendidikan juga ya. Nah, Menteri Pendidikan ini kelanjutan dari Menteri Pendataan. Jadi mereka sudah mendata nih orang-orang yang menjadi market kita nanti. Data itu disetor ke Menteri Pendidikan, dibuatkanlah satu doktrin. Jadi bungkus doktrinnya itu orang yang tidak terlibat di dalam perjuangan ini itu disebut dengan maksiatun min akbaril ma'asi. Dosa besar. Kalau tidak ikut di dalam perjuangan. Oh, dosa besar. Dosa besar. Ini mirip dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Karena ini satu istilah yang hanya terdapat di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah karya Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, penjabarannya ini direplikasi oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Jadi orang itu memang ditakutkan dengan doktrin-doktrin agama. Dan perbandingan-perbandingan yang tidak apple to apple. Misalnya kayak tadi Mas Ken bilang, alhamdulillah anak saya sudah tidak nakal lagi, sudah itu rajin sholat. Yeah. Padahal di dalam kerangka gerakan radikal terorisme di Indonesia, memang pada tahapan pertama itu soal bagaimana orang tertarik. Jadi di situ nanti ada penyembunyian identitas. Makanya kalau ada ASN kemudian masuk ke Khilafatul Muslimin, itu di kartu identitas warganya berbeda. Agar orang tidak mencium bahwa dia ini ASN. Berbeda itu di... Jadi perbedaannya itu bagaimana menyembunyikan agar ketika orang melihat KIW-nya ini, kartu identitas warganya ini, orang nggak tahu, nggak bisa searching di Google. Makanya mereka juga sama kayak kelompok terorisme yang pakai alias-alias juga. Bung Ken, kalau menurut Anda yang selama ini dimegang Crisis Center, NII Crisis Center dan sangat aktif itu, apakah gerakan ini, ya katakanlah gerakan Khilafatul Muslimin itu sudah masuk kemana-mana? Tidak hanya ya orang-orang biasa, mungkin masuk ke jenjang lebih tinggi, kayak ASN dan sebagainya. Gimana? Ya, sama. Mereka masuk kemana-mana. Bahkan mereka juga menerima bukan hanya kalangan Muslim, yang non-Muslim mereka terima. Dan itu juga? Dan uniknya, kelompok Khilafatul Muslimin ini yang disasar bukan hanya masyarakat biasa, tapi para mantan NII yang kecewa, mantan Ghafatar, mantan Kesatuan Al-Haq, Al-Quran Suci, Islam Syahadat, Islam Bayat. Jadi orang-orang yang kecewa terhadap yang dulu atau gimana? Iya, atau terhadap pemerintah sekarang? Terhadap yang kelompok ini, kelompok NII misalnya ada NII KW9 di Al Zaitun. Udah kecewa sama mereka. Ini kok bicara NII banyak santri udah gabung bersama kita. Termasuk kemarin yang di Sumatera Barat. 1157 itu sebagian sudah dideketi oleh Khilafatul Muslimin. Yang kembali ke NKRI. Yang sudah kembali NKRI. Tapi sebagian dideketi. Makanya kita juga berharap setelah baiat ini bukan hanya dilepas, ada pembinaan lanjutan. Karena mereka di samping nanti goyah imannya, di samping keluarga dengan lingkungan takut nggak diterima, mereka akan didatangin kelompok-kelompok baik Khilafatul Muslimin, ada yang JI, ada yang JAD. Jihadnya kok ngomong doang, jihad gak sama kami, lah itu kan bahaya. Orang-orang ini kan sudah terradikalisasi pemikiran, sudah benci kepada negara, kepada aparat.
Nah, ini kan ketika dibumbuin lagi seperti buah yang matang, tinggal petik ini loh. Dan sebenarnya di Khilafatul Muslimin juga anak-anak mudanya yang terpapar terafiliasi jaringan terorisme juga ada. Jaringan Banten yang nusuk Wiranto itu juga jaringan Yang Khilafatul waktu Muslimin. itu ya, pakai peso itu. Ya, itu yang di Khilafatul Bekasi Muslimin juga. ya, jaringan salah satu jaringan. Jaringan. Yang di Bekasi yang ditangkap terorisme juga itu 2021. punya ID card, juga punya Jaringan itu. Khilafatul Muslimin. Jadi ada yang memang ada yang garis kerasnya kayak gitu ya. Ya. Secara statement memang Abdul Qadir Baraja tidak menginstruksikan kalian menjadi teroris. Tapi kan anak-anak muda ini sudah didoktrin negara ini adalah kondisinya perang. Ini negara jahiliyah. Nah, anak-anak muda yang nggak sabar ini bicara perang kok nggak perang-perang gitu. Loncat lah. Lah ini yang juga tanya Gus Makmun nih udah ke Suriah itu. jadi Ya. Tapi kenapa ya Gus ya? Kenapa ya Gus ya? Ini kok masih banyak kelompok-kelompok kayak gitu, kenapa Bos? Kondisi negara ini seperti apa atau menurut pikiran mereka itu seperti apa? Kenapa kok kelompok ini kan kayaknya kan bolak-balik dilarang, tidak hanya dibubarin dan sebagainya, tapi masih muncul terus kenapa Gus? Ini soal doktrin agama tentang perjanjian. Tentang perjanjian dengan antara siapa? Jadi memang di dalam agama itu ada satu doktrin yang kalau kita menjalankan Islam secara keseluruhan, maka kita akan bersama orang-orang yang soleh nantinya kelak hari. Nah, narasi-narasi ini dijanjikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip minus agamanya. Minus agamanya. Agamanya. Tapi saya potong sedikit. Tapi juga banyak kok yang perguruan tinggi ya tingkatnya juga bisa masuk. Rata-rata yang masuk itu orang yang tipis-tipis. Yang tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke. Karena sampai sekarang itu para ideolognya ini sangat minim. Ideolognya sangat minim. Jadi misalnya memang secara kelembagaan Khilafatul Muslimin ini dia tidak punya hubungan politik dengan Abu Bakar Bashir misalnya. Ya. Tetapi bagaimanapun Abu Bakar Bashir ini sesepuh. Sesepuhnya. Sesepuh. Oh, bagaimana itu ceritanya? Karena mereka bertemu karena istri dari Abu Bakar Bashir ini masih satu marga dengan Abdul Qadir Hasan Baraja. Makanya di media sosial itu kadang-kadang rame tangan kanannya Abu Bakar Bashir seperti itu. Tangan kanannya. Tangan kanannya. Padahal bukan masalah tangan kanan atau tidaknya, tetapi memang ada hubungan kekeluargaan. Karena Abu Bakar Bashir ini sesepuh. Yang kalau mangguk saja udah. Itu seperti instruksi. Agak batuk-batuk gitu ya? Kalau batuk-batuk. Nah, dan orang Indonesia itu memang paling enak diutarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Marketing agama di Indonesia ini sangat dahsyat. Makanya politik pun masuk ke situ ya? Iya. Jadi memang betul apa kata Mas Ken tadi bahwa Khilafatul Muslimin ini bukan sekedar gerakan keagamaan, tetapi gerakan politik yang dibungkus oleh hal-hal agama. Memang targetnya apa? Goalnya itu apa sebenarnya? Kekuasaan. Kekuasaan. Karena mereka ini punya prinsip gini. Ada dua prinsip, Pak. Ya. Pertama, mereka punya prinsip tidak menerima kebenaran pada diri orang lain. Tidak menerima kebenaran pada diri orang lain. Dan tidak menerima kesalahan pada diri mereka. Oh, maunya benar terus. Dan kedua prinsipnya, setiap kekuasaan kita lubangi. Kita lubangi. Infiltrasi. Ya. Dan setiap lubang kita kuasain. Oh. Ini dua prinsip yang tidak tertulis tapi terbaca di dalam gerakan-gerakan kelompok radikal terorisme yang ada di Indonesia. Makanya oleh Ibnu Rus itu bungkus yang paling enak di dalam marketing soal gerakan begini adalah agama. Sehingga itu tadi pertanyaan saya tadi, kenapa sampai sekarang itu meskipun sudah dilarang, dibubarkan masih muncul dan laku? Masih laku. Itu jualan agama itu paling laku ya, Ken? Ya, karena memang termasuk kamu pernah membeli juga kan? Ya, dulu pernah terlibat juga. Ya, tapi ketika berbicara ini masih eksis, memang ada sisi lemah hukum di negara kita. Nah, apa itu? Ya, kalau mau bicara adil, komunisme kan sudah ada undang-undang jelas, walaupun sampai sekarang masih ada yang teriak bahaya komunisme kan. Oh, iya. Tapi kan sudah ada tahap MPR-nya.
Ketika jangankan kita mau memberontak, pakai kaos logo komunis itu bisa ditangkap. Betul, betul. Jadi yang faktual hari ini yang di depan mata yaitu yang radikalisme atas nama agama, ya entah itu khilafaisme, yang wahabisme ada di depan mata. Adapun ditindakan hanya organisasinya, HTI, FPI. Sementara kan orangnya ganti nama jadi Front Persaudaraan, Front apa ini masih eksis di masyarakat. Orangnya sama ya kan? Seperti HTI bikin sekarang NKRI, Negara Khilafah Rasyidiyah Islamiyah. Jadi kalau pro NKRI berbiasa salah dengan dia. Dengan pro NKRI kan bisa. Jadi menarik memang karena memang konsep Khilafatul Muslimin ini agak berbeda dengan HTI. Kalau Khilafatul Muslimin ini kan tadi bergeraknya seperti virus pelan-pelan gitu kan. Orang disebar bagaimana mengkampanyekan ketika sudah banyak. Nanti tawarkan kita, mau pilih Pancasila atau Khilafah. Jadi pada dasarnya mengatakan saya nggak anti Pancasila, tapi ketika saya jelaskan ke masyarakat, Pancasila jelek, ini bagus. Mau milih Pancasila atau Khilafah? Lah beda dengan HTI. Atau HTI kan jelas mereka karena tidak mau masuk ke ranah politik. Ya satu-satunya infiltrasi ke aparat. Polisi cinta tuna, TNI cinta sunnah. Ini juga ngeri sekali, banyak sekali. Banyak, kan? Iya banyak sekali. Karena ya faktanya di Timur Tengah banyak aparat yang terpapar sehingga bisa melakukan kudeta. Lah, konsep HTI juga seperti itu. Nah, ini kan juga bahaya. Kenapa dibiarin ya kan ya? Tadi belum ada payung hukum. Kira-kira mungkin nggak ya ada semacam payung hukum misalnya kayak komunisme itu dilarang ada dan tap MPR kan, ada tap MPR dan bisa nggak? Mungkin nggak itu? Bisa saja. Apa yang mesti dilakukan kan? Bisa saja, tapi saya tidak yakin. Karena? Ya karena ketika nanti dimunculkan pasti negara ini anti-Islam. Ini Islamofobia, padahal negara kita kan paling besar kan. Jadi ini komunis lah dan lain sebagainya. Ya muncul kita statement yang sedikit saja mereka sudah teriak bahwa kita agen gitu kan. Padahal kita bukan agen, kita glosir kan. Glosir. Minum, jangan lupa minum. Jadi. Gimana Gus? Gimana? Sepakat Gus? Memang ketika Perpu 2017 itu meluncur keluar, kemudian direvisi menjadi undang-undang akhir tahun, itu tidak memiliki kekuatan yang itu bisa dijadikan payung oleh pihak keamanan. Nah, salah satu caranya adalah kita mengedukasi masyarakat bahwa antara khilafah dengan khilafahisme itu berbeda. Khilafah dan khilafahisme berbeda. Karena begini, dulu itu kenapa orang Indonesia ketika bicara soal khilafah itu adem ayem? Karena memang khilafah itu artinya pemerintahan, itu aja. Ya. Nah, sekarang khilafahisme sudah di-driver oleh para politikus yang berjubah agama. Akhirnya khilafah ketambahan isme. Nah, ismenya ini harus kita potong. Dan di situ kemudian kita harus mengedukasi masyarakat bahwa khilafahisme harus kita masukkan ke dalam undang-undang keormasan. Itu bukan karena kita benci terhadap khilafahnya, bukan. Tetapi pada isme yang menempel pada khilafah itu yang menjadi gerakan politik. Kita ingin, justru kita ini orang yang menjaga kesucian agama dengan memisahkan unsur yang asli dengan unsur tambahan. Nah, sekarang masyarakat itu sudah dikunci kalau menentang khilafah sama seperti dengan menentang Tuhan. Nah, ini kan narasi-narasinya seperti itu. Itu narasi kayak gitu muncul ya? Muncul. Ismail Yusanto sebagai juru bicara itu HTI. pernah ngomong begitu. Menentang khilafah sama artinya dengan menentang Tuhan. Padahal khilafah ini bagian dari produk politik yang dinamis. Bisa kapan kita pakai, kita bisa buang. Dia bukan unsur syariah yang sifatnya itu stagnan. Nah, kelompok-kelompok ini membawa sifat politik kepada sifat yang syariah. Ini kan jadi amburadul. Ya, jadi amburadul. Apa yang bisa dilakukan Gus Makmun sebagai orang, katakan orang dari MUI, ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh MUI itu untuk menghadapi yang tadi dijelaskan dari tahun 1997 bahkan sebelumnya, Gus Makmun tadi katakan dan pelan-pelan kayak racun masuk ke sana kemari. Apa yang bisa dilakukan? Kita sepakat bahwa kontra narasi dan ideologi harus lebih digalakkan.
Nah, di MUI itu menawarkan namanya Islam Wasatiyah. Oke. Nah, kalau di Kementerian Agama kan moderasi beragama. Tapi sebenarnya substansinya sama. Nah, tetapi tinggal siapa yang dominan untuk melakukan kontranarasi dan ideologi ini. Ini kalau satu hari kita lengah saja tidak melakukan, ini dahsyat. Karena mereka ini seperti ditangkapnya media An-Najiyah itu, salah satu corong kelompok medsos ISIS cabang Indonesia. Itu mereka itu punya desainer, punya layout, punya konten kreatif. Kadang-kadang mereka itu pada momen-momen tertentu menurunkan itu bisa puluhan ribu, Pak. Dalam sehari. Apalagi kalau momen-momen Pancasila. Makanya para tukang survei itu kalau sudah mendekati hari Pancasila pasti jeblok itu. Pasti jeblok. Kayak kemarin 1 Juni 2022 hari lahir Pancasila, itu ada lembaga survei yang rilis dari kota ND. Dari kota ND. Itu hasilnya orang masih lancar menyebutkan sila pertama. Sila berikutnya itu terbalik-balik. Karena memang kelompok mereka ini sudah mendoktrin pada momen-momen tertentu. Jadi kalau 1 Juni berarti mulai dari bulan Maret ini narasinya udah kenceng ini. Banjirin ya? Banjirin. Nah, masalahnya tergantung negara kita mau secepat apa men-take down itu. Oke. Nah, sekarang dilakukan kurang? Saya rasa bukan hanya kurang. Bukannya kurang? Semacam adanya pembiaran. Jadi kalau narasi-narasi yang mungkin tidak terkait dengan politik, lepas-lepas. Ini kan masih banyak medsos-medsos setiap hari. Kalau kita tracking, kita monitoring per hari itu muncul masih ada. Makanya pemerintah harus kecium dikit take down, kecium dikit take down, tanpa harus ada yang melaporkan. Setuju kan? Ya. Itu harus dilakukan. Kecium sedikit take down, itu sedikit harus dilakukan ya. Artinya perlu tindakan tegas, lebih tegas lagi dari pemerintah. Cuman masyarakatnya masyarakat saat ini jadi masalah besar yang mayoritas itu cenderung diam. Jadi tokoh-tokoh agama yang frontal ini, yang sudah terpapar intoleran, pokoknya yang benar salah, bagi dia pokoknya panitia kiamat ya. Nah ini yang vokal-vokal ini menguasai tempat-tempat ibadah. Ya, masyarakat ngelihatnya, oh yang vokal juga dibiarkan sama negara, ya berarti benar diikuti. Sedangkan yang moderat cenderung landai. Cari aman atau apa? Ya kebanyakan yang dapat panggung bahkan di media sosial, TV yang agak-agak frontal itu. Bahkan narasi-narasi keagamaan banyak sekarang kita jumpai tidak semuanya menyejukkan. Jadi peran media menjadi sangat penting ya di sini. Ya, entah itu media arus utama atau juga yang lain ya. Dan peran itu dalam usaha untuk menghadapi atau menghabisi kelompok-kelompok radikal seperti itu. Peran media menjadi sangat penting di sini ya. Sangat penting, karena saat ini kalau saya bilang ancaman dalam genggaman. Ancaman dalam genggaman siapa? Oh iya, maksudnya genggaman ini ya? Iya, semua informasi masuk begitu cepat. Iya. Di samping yang positif, yang negatif juga masuk. Dan masyarakat kita ini, ya karena mungkin sebagian masih minim literasi, sehingga ketika dapat informasi, oh benar nih, apalagi yang menyampaikan tokoh agama di sekitarnya, langsung di-broadcast. Tanpa karena tadi disampaikan Gus Makmun tadi tipis-tipis tadi kan? Tipis-tipis. Ya, tipis-tipis ya. Jadi memang ini sebenarnya situasi memang sangat darurat ya, sangat penting ini ya. Darurat. Kalau dibiarkan saja, ya artinya kurang teman. Misalnya Khilafatul Muslimin kemarin kalau tidak segera diselesaikan kemarin dulu, ya akan mungkin 2024 nanti akan tambah ramai lagi gitu ya. Ya. Dan saat ini mereka kan kemarin ada yang sudah mengawali deklarasi. Kalau saya bilang bukan deklarasi, cabut baiat. Cabut baiat demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua. Kalau cuman saya deklarasi, mereka hanya mengatakan kembali NKRI. Nah, saya mau tanya, itu sungguh-sungguh nggak itu? Lah itu masalahnya. Harus ada monitor benar-benar tercabutnya pemikiran. Siapa yang harus monitor, Ken? Ya tentunya negara lah. Aparat ya? Jadi... Dan kan juga nggak yakin bahwa mereka sungguh-sungguh ini ya, sungguh-sungguh artinya balik kanan lah katakanlah gitu. Gimana Gus Makmun? Apa benar itu? Saya justru
Karena beritanya banyak banget tuh soalnya. Sering menarasikan bahwa cabut baiat itu bukan hal terakhir untuk memastikan seseorang itu telah keluar. Dan satu kelemahan dari cabut baiat massal ini bahwa pertama yang terekspos itu hanya orang tertentu saja. Misalnya dari 200, 100. Ini kan yang muncul di media sosial hanya simbol. Ya. Padahal kita harus memastikan bahwa keluarganya sudah memastikan dia tidak terlibat. Kemudian jaringan bisnisnya, dan ketiga jaringan kelompoknya. Nah, kalau satu-satu cabut baiat, maka tiga-tiganya ini akan kena. Kalau cabut baiat massal, kelemahannya pada tiga sisi itu. Karena begini, salah satu momen terakhir terkait dengan politik itu kan ada yang ex-napiter yang ikut terlibat. Bahkan Farid Okbah ditangkap bukan yang pertama kali. Justru ketika mereka keluar dari masa hukuman, itu penjagaannya lebih berat dibandingkan sebelum. Seharusnya. Seharusnya. Ya. Karena memang penjagaan ketika mereka selesai masa hukuman, ini pendampingannya harus 24 jam. Tergantung siapa yang meng-hire mereka masing-masing ini. Makanya mereka tidak saja sekedar direhabilitasi, tetapi juga reedukasi, baik secara keagamaan maupun pendidikan. Dan satu gejala di masyarakat kita, kadang-kadang kalau melihat orang yang namanya X, nah, kalau kayak Mas Ken ini kan dulu mantan. Mantan bukan X. Bukan X. Mantan lah. Mantan. Nah, ketika dia bicara soal narasi-narasi kebangsaan, dianggapnya agen. Ya. Nah, tetapi ketika mereka diam, ini bisa bahaya juga. Ini sungguh-sungguh sudah bertobat aja belum gitu ya? Betul. Ya. Jadi pendampingan 24 jam pasca mereka selesai dari masa hukuman itu harus lebih lagi. Oke. Baik, Bung Ken dan Gus Makmun ya. Saya rasa ini sangat benar ini. Waktunya aja yang kurang benar ya. Ada batasannya gitu kan ya. Dan ada tambahan sebenarnya. Ya, apa Kalau di NI Kris Center ini kan punya SOP terkait cabut baiat, cuman kadang-kadang kita juga nggak tega. Apa itu? Jadi ketika kan kita membuka hotline pengaduan. Jadi orang lapor ke kita identifikasi, lalu kita investigasi, kita rehabilitasi, tentunya dengan cara main. Tapi tolak ukur orang keluar, yang pertama adalah terjabutnya baiat dan pemikiran. Dia wajah orang yang menyesal dengan orang yang pura-pura baiat itu beda. Menyesal tapi mukanya masih begini misalnya. Misal benar-benar menyesali. Orang tertipu gitu kan. Ternyata sudah tertipu dengan hal ini selama bergabung. Jadi yang pertama kita minta dulu kamu ngerekrut berapa orang. Yang ngerekrut siapa? Doktrinnya apa? Kalau bisa bikin narasi, tulisan ke medsos orang tahu. Walaupun sebagian orang menganggap ini aib, nggak perlu ceritakan. Kalau saya lapor juga yang jamin keamanan siapa. Tapi bagi saya, justru kalau kamu diam, kamu akan diintervensi, akan diancam. Segera buatlah, ini permasalahannya. Dan deradikalisasi ini, dalam proses rehabilitasi ini, kita juga mendapatkan banyak hambatan. Apa itu? Yang sudah ditangani oleh negara adalah orang-orang yang sudah menjadi teroris, narapidana teroris, atau ex-teroris. Kalau yang bicara Khilafatul Muslimin, NI, belum masuk program negara. Ya. Itu jadi, yang perhatiin ya. Ini juga banyak orang mengatakan ini seperti halnya kita memetik buah. Setiap musim pohon itu berbuah dan kita petik, tapi akarnya nggak dicabut. Berbuah terus. Maka buah itu ya setiap musim akan berbuah terus. Jadi itu tugas negara, kan masih banyak banget ya. Masih banyak. Dan orang-orang tadi yang ex-NII itu kan, yang ex-Gavatar, yang sudah habis-habisan, itu seperti buah yang matang itu loh. Tinggal kapan jatuhnya, kalau nggak termonitor. Itu nanti bisa pindah-pindah lagi. Ini udah yang kemudian dilarang, tokoh-tokoh ditangkap, kilofehnya ditangkap, ya kan? Yang nanti pindahnya bisa pindah lagi, ya muncul lagi yang baru. Bisa terjadi seperti itu. Itulah terjadi. Bisa ya? Bisa terjadi. Kalau nggak ada tindakan tegas seperti itu. Ya, artinya pemerintah itu harus lebih bertindak tegas untuk mengamalkan negeri ini, ya kan? Untuk melakukan Pancasila, Undang-Undang 45 itu harus lebih tegas lagi. Supaya tidak lagi seperti yang diibaratkan oleh Bung Ken tadi,
cuma dipetik buahnya tapi pohonnya masih berdiri tegak, ya kan? Malah ada yang mupuk kadang-kadang. Ada yang nyiram. Ya kan, tambah hujan ya kan. Jadi terima kasih sekali Bung Ken dan Gus Mambung atas obrolan kita pada malam hari ini. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih sekali dan jelas sekali bahwa tugas pemerintah ke depan masih berat dan banyak yang harus dilakukan untuk menghilangkan betul kelompok-kelompok garis keras yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada kesertaannya dengan Trias Kredensial pada kali ini. Salam kredensial. Ya, jadi memang masih tugas berat ya.